kita semua, perkenalkan nama saya Bintang Girl Ramadan dengan NIM 240404502060. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai beberapa hal yang saya ketahui mengenai film Laskar Pelangi. Pertama, saya akan membahas mengenai fenomena sosiologi dalam film Laskar Pelangi. Yang pertama, sosialisasi dan penyesuaian diri. Sosialisasi ini merupakan proses di mana individu belajar norma, nilai, dan perilaku dari lingkungan sosialnya. Dalam film ini, anak-anak belajar tentang pentingnya pendidikan dan kerjasama di sekolah. Pada film Laskar Pelangi, saat Ikal dan teman-temannya mulai bersekolah, mereka belajar berinteraksi dengan guru dan teman, berbagi cerita, dan saling mendukung dalam pembelajaran. Yang kedua, ada pranata dan stratifikasi sosial, di mana pranata sosial ini adalah struktur yang mengatur kehidupan masyarakat, seperti di sekolah. Stratifikasi sosial juga menggambarkan perbedaan status sosial di masyarakat. Dalam film Laskar Pelangi, terdapat perbedaan yang mencolok antara anak-anak kaya dan anak miskin, di mana siswa dari keluarga kaya memiliki akses lebih baik ke pendidikan dibandingkan siswa dari keluarga miskin. Kemudian yang ketiga, ada mobilitas sosial. Mobilitas sosial adalah kemampuan individu untuk berpindah dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya. Dan di sini pendidikan sering menjadi jalan untuk mencapai hal ini. Contohnya dalam film Laskar Pelangi, Ikal dan teman-temannya berusaha keras belajar agar bisa mendapatkan beasiswa untuk sekolah yang lebih baik yang bisa mengubah hidup mereka. Kemudian yang terakhir ada perubahan sosial. Perubahan sosial ini merupakan transformasi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Pendidikan dapat menjadi faktor pendorong perubahan tersebut. Dalam Laskar Pelangi itu ketika Bungus, guru Ikal dan teman-teman mengajarkan nilai-nilai pendidikan, sehingga masyarakat desa mulai menyadari pentingnya sekolah yang membawa perubahan cara pandang terhadap pendidikan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai dari menit keberapa aktor film tersebut sedang beraksi atau mengalami proses. Yang pertama dari sosialisasi dan penyesuaian diri, mulai dari durasi ke-10 hingga ke-25 menit. Dalam rentang waktu ini, karakter-karakter utama seperti Ikal dan teman-temannya mulai beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Mereka belajar cara berinteraksi dengan guru dan teman sekelas, serta memahami norma-norma yang ada di sekolah. Di mana Ikal yang awalnya canggung mulai bergaul dan berbagi cerita dengan teman-temannya. Di sini menunjukkan bagaimana mereka saling mendukung dalam proses belajar. Yang kedua, pranata dan stratifikasi sosial, mulai dari durasi menit ke-30 hingga menit yang ke-45. Pada bagian ini, film menunjukkan struktur sosial di desa, termasuk bagaimana sekolah berfungsi sebagai pranata sosial. Kita melihat perbedaan latar belakang ekonomi antara siswa yang menciptakan stratifikasi sosial. Anak-anak dari keluarga kaya lebih beruntung dibandingkan yang dari keluarga miskin. Contohnya ada pada adegan di mana karakter dari keluarga kaya mendapatkan perlakuan istimewa, sementara yang dari keluarga miskin harus berjuang lebih keras untuk mendapatkan perhatian dan akses pendidikan. Yang ketiga adalah mobilitas sosial, mulai dari durasi menit yang ke-50 hingga yang ke-70. Dalam durasi ini, fokus cerita adalah pada usaha karakter untuk meningkatkan status sosial mereka melalui pendidikan. Mobilitas sosial terjadi ketika mereka berusaha mencapai impian, seperti mendapatkan beasiswa untuk sekolah yang lebih baik. Dalam film tersebut, Ikal dan teman-temannya belajar dengan giat, mengikuti berbagai kompetisi, dan berusaha menunjukkan kemampuan mereka untuk mendapatkan kesempatan yang lebih baik. Kemudian yang bagian keempat, perubahan sosial, mulai dari durasi menit ke-80 hingga ke menit yang 100. Dan di bagian ini, kita melihat dampak pendidikan terhadap masyarakat. Sekolah yang dipimpin oleh Bungus mulai mengubah cara pandang masyarakat terhadap pendidikan yang menghasilkan perubahan positif di desa. Selanjutnya, saya akan bahas mengenai mengapa aktor mengalami proses tersebut. Yang pertama, dari sosialisasi dan penyesuaian diri, di mana mereka perlu belajar bagaimana berinteraksi dan beradaptasi dengan lingkungan baru di sekolah.
Kemudian yang kedua, peranata dan stratifikasi sosial. Nah, di sini status sosial mereka mempengaruhi cara mereka diperlakukan di sekolah dan kesempatan yang akan mereka dapatkan. Yang ketiga, mobilitas sosial, di mana mereka ingin mengubah nasib dan menggapai cita-citanya, sehingga pendidikan menjadi fokus utama. Yang keempat, perubahan sosial. Nah, pendidikan memberikan mereka harapan untuk meningkatkan kualitas hidup dan memberikan pengaruh positif terhadap masyarakat. Nah, bagian yang terakhir yaitu bagaimana aktor mengalami proses tersebut. Yang pertama, sosialisasi dan penyesuaian diri. Nah, bagaimana mereka belajar bekerja sama dalam kelompok, mendengarkan guru, dan saling membantu dalam belajar. Kemudian yang kedua, peranata dan stratifikasi sosial. Nah, karakter ini menunjukkan sikap dan perilaku yang berbeda berdasarkan latar belakang ekonomi mereka, yang terlihat dalam interaksi sehari-hari. Yang ketiga, bagaimana mereka berjuang untuk belajar keras, mengikuti kompetisi, dan berusaha mendapatkan fasilitas untuk sekolah yang lebih baik. Kemudian yang bagian terakhir yaitu perubahan sosial. Dengan pendidikan yang mereka terima, mereka mulai mengubah pandangan masyarakat tentang pentingnya sekolah dan mengajak orang tua untuk lebih peduli terhadap pendidikan anak.